A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid al-masjidil haram wa masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam ay al-masjid an-nabawiyah wal masjidil aqsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas nabiyillah Sulaiman alaihi salam hina ma'atahu Allah thalatha su'alin alladhi sayuqabbalu ilayhi faqala fi thalithah Allahumma la taj'al tad'a ahadin alladhi yazuru masjidil aqsa hadha illa takhutta anhu khatayah qabla an yahruja min hadzal masjid. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ila hadratil kiram raisu ta'mir hadzal masjid Darut Tauhid Kiai Haji Abdul Hakim Nasir hafizakumullah wa ila ta'amir hadzal masjid wa ila al-ijtimaiyah li harakatiyah arsitektur ya wala hadal barnamis al-ustad Yayan, Pak Yayan Pak Ruli wa Pak Suryanto wa ila al-ijtimaiyah min tahajjud qol wa ila as-sabab wal fatayat hadirin wal hadirat wahaikum tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita bisa duduk dalam keadaan nyaman, duduk dalam keadaan tenang, tanpa ada perasaan was-was dan takut ada peluru nyasar, ada rudal nyasar. Saat ini kita berada dalam situasi yang dimimpikan oleh saudara-saudara kita di Gutah, di Suriah. Jangan lupakan kalau pertarungan antara hak dan batil tidak pernah berhenti apapun yang terjadi di negeri ini. Karena waktu bagi Allah menzahirkan Islam itu sudah terus berlangsung, tidak akan pernah terhenti, walau satu detik pun tidak akan pernah mundur. Dan saat ini sudah memasuki babak puncaknya, di mana Gutah sudah mulai diluluhlantahkan. Seperti mereka sudah mengatur, mereka harus dihancurkan. Pertama Dar'a, kemudian Homs, kemudian Latakia, kemudian Raqqa, lalu Idlib, kemudian Aleppo. Dan saat ini pertanyaannya, kenapa harus Masjidil Aqsa? Untuk Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Masjid Nabawi juga ya. Bisa dari Mekah juga kan bisa naik ya langsung ke Sidratul Muntaha. Atau dari Madinah pun sama. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Berarti ada pesan-pesan luar biasa. Apa itu? Mudah-mudahan malam ini bisa kita guar bersama. Ya, sampai jam berapa? Baik, mengalir aja ya. Baik, yang para mullah lihat ini yang disebut dengan Baitul Maqdis, ya, atau orang menyebutkan Al-Aqsa. Ya, yang disebut dengan Al-Aqsa adalah areal seluas ini, 417 sampai 454. Ini 454, 417, ya, panjang dan lebarnya. Dulu berdiri istana megah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun karena sepeninggal Nabi Sulaiman, keturunannya ini berperang antara Rahbaam dan Yarbaam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel pecah menjadi dua. Ada yang di utara, ibu kotanya Judah. Ada yang di selatan, ibu kotanya Israel. Judah dipimpin oleh
sepupunya atau ponakan Nabi Sulaiman. Ya, Yarbaam. Ya, atau yang di bawah itu Rahbaam, putranya Nabi Sulaiman, memimpin yang di selatan, ibu kotanya Israel. Nah, Judah dan utara dan Israel ini mereka berperang terus, sehingga Allah menghukum mereka dengan 3 bangsa yang besar, Mesir, Kaldani, dan Assyria, hingga istana raja mereka sedikit hancur. Betul-betul hancur itu pada zaman Kaisar Hadrian yang kejam, yang membuat Zionis Yahudi bertebaran eksodus di muka bumi. Bukan Zionis Yahudi, Bani Israel. Tidak punya negara. Sampai tahun 1948 mereka memproklamirkan berdirinya Israel. Ya, itu kali kedua mereka kembali ke tanah Al-Quds, ke tanah Al-Aqsa. Dan itu tidak lama lagi mereka akan kembali dihukum. Mereka akan melakukan kerusakan yang kedua. Kerusakan keduanya apa? Pernyataan Donald Trump memberikan keleluasan kepada Israel untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ini, dan akan diganti dengan sinagog Yahudi. Ya, ini preview yang akan kita bahas seperti itu. Nah, maka yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah dinding ini. Dinding inilah yang dimasuki Rasulullah. Ya, Rasul masuk ke Masjidil Aqsa ini melalui pintu Maghribah. Nah, di mana dinding ini ada satu dinding yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, dan Rasulullah menambatkan buraqnya di sini. Maka dinding ini dinamakan Haitul Buraq. Namun orang-orang Zionis Yahudi, Ashkenazim, menjadikan ini sebagai Wailing Wall, dinding ratapan, karena cuma dinding ini yang tersisa dari istana raja mereka. Selebihnya itu merupakan pugaran. Ya, maka mereka menangisinya dan meratapinya karena tidak mendengar nasihat para nabi dan rasul mereka. Ya, padahal dulu mereka bisa memasuki ini karena perjuangan yang luar biasa. Ya. Siapa yang memimpinnya? Nabi Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Saat itu, ketika sampai di Jericho, Bani Israel yang jumlahnya 70.000 orang, mereka enggan untuk berperang, enggan untuk masuk, karena di dalamnya ada kaum Jabariyin yang gagah perkasa. Mereka malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang berdua. Inna nanuhunna qa'idun, biar kami duduk-duduk aja di sini nunggu. Nanti kasih tahu kami, SMS kami kalau sudah selesai perang. Masa kayak gitu? Akhirnya Allah haramkan tanah Al-Quds bagi mereka. Nah, maka disitulah Nabi Musa alaihissalam bersama Harun berpisah dengan Bani Israel, dan kepemimpinan diserahkan kepada Yusha bin Nun alaihissalam atau Nabi Joshua. Nah, di Jericho itulah terjadi peperangan yang dahsyat berhari-hari. Perang tidak selesai sampai hari Jumat. Sementara hari Sabtu haram berperang karena hari sucinya orang Yahudi. Ya, Sayyidul Ayamnya orang-orang Yahudi. Maka di sore harinya, sebelum matahari tenggelam di hari Jumat, Nabi Yusha bin Nun berkata kepada matahari, Ya Syamsa, innaka abdatullah wa nahnu ibadullah. Hai matahari, kamu ini hamba Allah, kami juga hamba Allah. Demi Allah, kami sedang melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya diperintahkan memimpin Bani Israel untuk memasuki negeri yang Allah janjikan, Al-Quds. Tapi jika engkau tenggelam, perang kami, tugas kami tidak akan selesai. Demi Allah, aku haramkan engkau tenggelam. Maka apa yang terjadi? Allah perintahkan pada matahari untuk diam, tidak tenggelam. Rasulullah mengatakan tidak pernah matahari terdiam karena permintaan makhluk kecuali untuk Yusha bin Nun alaihissalam. Maka apa kata matahari? Baik, aku diam, tidak akan bergerak. Aku tunggu kalian berperang. Tong lila ting cangku. Diam matahari saat itu ya. Nah, maka disitulah Rasulullah tersenyum dan diturunkanlah, dibacalah oleh Rasulullah, dijelaskan surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah. Surat yang mengabadikan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj adalah surat Al-Isra. Ya, yang pertama. Ya. Kita lihat penuh sekalian, ini di luar dingin hujan ya. Hujan biar nggak dingin, kita baca sama-sama gimana? Baik, kita baca sama-sama. Dimulai dari Ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من
minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Indah sekali ayat ini. Diawali dengan kalimat subhan. Cuma di ayat ini Allah memuji dirinya sendiri. Subhan, maha suci, alladzi zat asra, yang memperjalankan bi abdihi, hambanya Muhammad bin Abdullah Nabiullah Rasulullah SAW, lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa. Ya. Kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Karena tidak sedikit orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah masuk Islam itu murtad setelah peristiwa ini. Bahkan mereka mengatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah gila, membual mimpi dengan peristiwa ini. Maka Allah pertaruhkan kesuciannya untuk membuktikan ini benar, bukan bohong. Allah pertaruhkan kemahasuciannya. Subhanallah. Jadi aneh kalau ada orang yang tidak yakin dengan peristiwa ini, padahal Allah sudah mempertaruhkan asma'nya. Ya. Asra itu sebetulnya perjalanan di malam hari. Lailan adalah ta'kid, bayan li ta'kid, untuk membuktikan kalau itu betul-betul terjadi di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ya, kenapa disebut masjidil haram? Karena dia berada di tempat yang memang Allah sucikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna hadal balad haramallahu ya mukhalaqas samawati wal ard, fahuwa hurmatun bihurmatillah, fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini adalah negeri yang Allah haramkan, yang Allah sucikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia akan terus suci sampai hari kiamat. Kenapa disebut haram? Haram artinya terlarang. Terlarang apa? Terlarang dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan maksiat pun. Jangankan maksiat, dosa, fujur, yang tidak terpuji, lacur pun tidak boleh. Apa maksudnya? Kata-kata yang sombong pun tidak boleh. Karena ini tempat yang Allah sucikan. Sehingga kalau ada orang sombong di sana, padahal kata-katanya biasa, itu akan dibayar kontan oleh Allah. Ya. Ini pernah terjadi. Ya, satu rombongan umroh. Ustaz, saya yang bawa, badan saya besar nih. Ayo, biar saya yang bawa tasnya. Silakan bapak-bapak ini berjalan. Semuanya tanggungan saya. Ustaz, ini Ustaz nih. Kita ada di tanah suci loh Ustaz. Ustaz harus tawakal pada Allah. Ustaz benar bisa mengangkatnya. Insya Allah saya bisa. Saya badannya besar. Apa yang terjadi pada Allah? Dia lama-lama tertinggal dari rombongan umrohnya yang berjalan. Akhirnya kantongnya dikurangi satu persatu, hingga tanpa kantong pun dia tidak bisa berjalan. Hingga amirnya, amir Taifahnya yang sudah sepuh, dia bawa kantong dan nuntun dia sendiri. Nah, Allah bayar kontan tuh. Maka hati-hati. Kenapa? Allah sucikan ini. Tanah suci, tanah haram. Ya. Saking haramnya, maka para ulama mengatakan tidak boleh ada satupun orang non-muslim masuk ke wilayah Makkah. Itu ada mikot makani, tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab." Usir orang-orang musyrik, enggak boleh menyentuh tanah Makkah ini, bahkan dari jazirah Arab. Hari ini keluar dari Masjidil Haram sudah ada McD, ada Starbucks. Kok bisa? Itu di luar Masjidil Haram. Dan simbol-simbol yang tidak kita ridhoi, kita tidak sukai ada di sekitar Masjidil Haram. Betulkah demikian? Ini tugas kita, Allah. Tugas kita untuk membersihkannya. Insya Allah nanti ada kajian bersama Ikatan Arsitektur Indonesia, Arsitek Indonesia ya. Akhir zaman, ada kajian bulan April di sini. Kita bedah itu dan akan ada gerakan insya Allah untuk menjaga bumi Allah ini dari kemusyrikan. Betul? Baik. Kemudian, nah yang kedua, kenapa disebut Masjidil Aqsa? Aqsa itu artinya yang terjauh. Karena dilihat dari Mekah, Masjidil Aqsa ini yang paling jauh. Masjid Tur bagaimana? Jauh juga, tapi tidak lebih jauh. Masjid Tur di Sinai. Sinai agak sedikit lebih dekat. Selisihnya memang tidak begitu jauh, tapi Aqsa yang paling jauh. Ya, maka dinamakan Aqsa di Palestina. Jadi kalau kita lihat peta dunia seperti ini, di Rasulullah dari Mekah
Masjidil Aqsa. Ya, Tur ada di sini, sebelah sini di bawahnya. Jadi Aqsa yang paling jauh. Sekarang ada di West Bank atau Yerusalem. Sebetulnya agak berat kita menyebut Yerusalem. Karena kalau kita menyebut Yerusalem berarti kita mengakui eksistensi Zionis Yahudi di sana. Katakan Al-Quds. Ya, Al-Quds itu adalah sebutan yang lebih terhormat. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya. Baik, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Isra? Ya. Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Mi'raj itu sebutan bagi alat untuk naik. Jadi kalau lift bahasa Inggris, bahasa Arabnya Mi'raj. Ya, alat untuk naik. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, Isra Mi'raj adalah kejadian di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ya. Namun tidak langsung, ada beberapa tempat di mana Rasulullah transit. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya beliau naik bersama Jibril alaihissalam melalui 7 lapis langit dan turun ke Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Sidrah itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi tidak ada terminal sesudah ini. Sehingga bisa kita pahami, saya memahami kalau Sidratul Muntaha itu adalah ujung alam semesta. Sehingga apa yang dikemukakan oleh NASA masuk di akal. Kalau alam semesta ini berbentuk trompet dan ujungnya itu Sidratul Muntaha. Dan ujungnya inilah yang ditempatkan di mulutnya Israfil. Ya, betulkah demikian? Baik, kita lihat tayangan satu ini, jangan kemana-mana sama satu ini, tetap bersama saya. Biar nggak tegang. Baik. Jadi ada 3 tiupan yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nafhatul faza, tiupan menakutkan. Nafhatus sa'ak, tiupan untuk menghancurkan kiamat. Dan nafhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan. Nah, Rasulullah menggambarkan trompet Israfil itu seperti ini. Ujungnya itu ada di mulutnya. Jadi ada kemungkinan memang alam semesta kita ini berbentuk trompet. Ada yang menggambarkan seperti ini. Dan ada yang menggambarkan betul-betul seperti tanduk. Dan ini kemungkinan Sidratul Muntahanya. Dalam nas yang saya baca, malaikat Israfil itu nggak pernah mengedipkan matanya sejak sejak trompet ini dipegang. Karena khawatir Allah memerintahkan untuk segera ditiup, beliau tidak sempat memperhatikannya. Ya, jadi sambil bersiap-siap untuk meniup, sambil melihat ke arah Allah. Seumur-umur kayak gitu sampai sekarang. Kebayang nggak? Inilah malaikat statis. Ya, statis. Jadi nggak ada rasa pegal, nggak ada. Dan tidak berkedip. Karena takutnya nanti jika Allah memerintahkan dia agak sedikit delay, nggak boleh delay kan? Begitu Allah perintahkan langsung ditiup. Ya, gambarannya seperti ini.
Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melipat langit dan bumi bagaikan melipat kitab. Allah membentangkannya, lalu Allah melipatnya 3 kali lipatan, lalu berfirman, "Akulah yang maha gagah," 3 kali. Lalu Allah bertanya, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Allah. Maka Allah mengatakan, milik Allah yang maha esa dan maha perkasa. Di saat Rasulullah membacakan firman Allah ini, itu mimbarnya bergetar. Para sahabat menyaksikan betul bergoyang tuh mimbarnya. Sampai Rasulullah sendiri tersenyum, saking takutnya dengan mendengar firman Allah yang satu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kenapa manusia sombong kepada Allah? Ya, Allahu Akbar. Baik, nah ini gambaran gambaran Sidratul Muntaha. Jadi andai kan alam semesta kita ini memang berbentuk trompet seperti tadi, maka ujungnya ini adalah Sidratul Muntaha. Karena arti sidrah itu adalah terminal, muntaha penghabisan. Ya. Jadi dari terminal lebih panjang, terminal mana lagi, ujung-ujungnya di Cicahem, kayak gitu. Ujungnya Cicahem, terminal Ledeng, terminal ujungnya Cicahem, kayak gitu. Baik, ibu rahmatullah. Nah, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj definisinya ya. Nah, kemudian beliau naik sendirian menghadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasulullah naik sendirian? Karena ketika meninggalkan bumi sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melewati ruang hampa udara. Kan Rasulullah nggak dikasih baju oksigen, nggak dikasih baju astronot kan? Rasulullah, kita akan memasuki ruang angkasa, hampa udara. Anda pakai baju astronot ini? Kan enggak. Lalu bagaimana? Malaikat Jibril mendekap Rasulullah. Malaikat Jibril terciptakan dari cahaya. Belum menciptakan ruang di mana oksigen terikat oleh partikel cahaya beliau. Ini pendekatan sainsnya mungkin begitu. Ya. Jadi tercipta ruang di mana oksigen ada, maka Rasulullah bersama Jibril berada di sana, sehingga Rasulullah bernapas. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini Rasul mengalami dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mimpi. Ya, orang-orang jil berupaya untuk mengelabui kita dengan retorika mereka agar kita tidak yakin peristiwa Isra Mi'raj ini benar. Hakikatnya mereka kafir karena mereka menolak kejadian ini. Baik, ibu rahmatullah. Nah, pada saat inilah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Padahal aslinya 50 waktu. Ya, aslinya 50 waktu. Tapi pada akhirnya dikurangi kan? Sebetulnya dikurangi ini sudah sengaja. Allah memang melakukan prosesnya harus demikian. Bukan Allah tidak pancak pendirian, enggak. Kok pelin-pelan, enggak. Memang Allah memberikan keringanan seperti itu. Ketika Rasulullah naik, ya kemudian Rasulullah tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya. Safiyan nur, cahaya yang begitu lembut sehingga terasa sejuk, damai di dalam hati dan harum luar biasa. Ketika Siti Aisyah bertanya, "Hal tara Rabbana?" Apakah kau melihat Tuhan kita ya Rasulullah? Tidak. Aku hanya melihat cahaya. Ya, kemudian di situ Allah mewajibkan salat padaku 50 waktu. Kalau 50 waktu benar-benar ini 50 waktu kita laksanakan, berarti 26 menit kita sekali kita salat. Ya, kasihan ibu-ibu yang lagi masak gak beres-beres masaknya. Lagi metikin kangkung, dicuci hong adan, tim penuh kangkung sholat. Udah gitu kangkung dicuci, ya disimpan, ditimbris, didinginkan, ditiriskan, ngupas bawang merah, nyuci cabai merah, ya bawang putih disiksik, diiris, dibasak. Kangkung baru matang, adan lagi. Baru satu masakan tuh, udah 2 kali sholat. Kapan selesainya masak? Kasihan yang sakit muntaber, mundur tanpa berita. Itu di kamar mandi berjam-jam, berapa sholat yang dilewat. Allah Maha tahu akan kondisi kita, maka diringankan menjadi 5 waktu. Namun Allah berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayir abadan." Hai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu ketetapan di Lauhul Mahfuz, gak akan aku rubah selamanya. Kasihan kan kalau dirubah-rubah, malaikat harus menghapus berapa kali. Rubah lagi berapa? 20. 20 ya. 20. Rubah lagi. Hah, rubah lagi? Ya harus dihapus lagi. Iya, berapa? 10. Astagfirullah. Hapus lagi. 10. Masa? Atau jadi Lauhul Mahfuz kotor nanti ya? Enggak demikian ya. Memang demikian dan tidak berubah.
Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali yang kamu lakukan, dicatatnya 50 kali. Jadi sekali kita sholat, dicatatnya 10 kali. 10 kali sholatnya umat zaman dulu. Jadi kalau 1 kali tidak sholat, ditulisnya 10 kali tidak sholat. Masya Allah. Tidak sholat sehari semalam, tidak sholat 50 kali, tidak sholat seumur hidup. Berapa? Enggak hitungnya lira. Baik, Alhamdulillah. Nah, banyak yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj ini berbeda waktunya. Semua ulama tidak sependapat. Tidak satu pendapat tentang kapan Isra Mi'raj terjadi. Hanya yang mu'tabar itu tanggal 27 Rajab tahun 11 Bi'tsah. Artinya 11 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Ya, menjadi nabi dan rasul. Bermula di sepertiga malam pertama, lalu beliau naik dan menjelang subuh sudah ada di Masjidil Haram kembali. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sebetulnya sedang ada dalam kondisi tertekan, di mana sebagian sahabatnya disiksa dan dipukuli oleh kaum kafir Quraisy di bawah pimpinan Umayyah bin Khalaf untuk murtad kembali. Jadi ada latar belakang kenapa Isra Mi'raj terjadi. Isra Mi'raj terjadi ini sebagai hiburan dari Allah. Intinya, ya, Allah ingin mengingat Rasulullah dan memberikan sebuah hiburan untuk melihat bagaimana indahnya kekuasaan Allah. Saat itu Rasulullah mengalami satu tekanan demi tekanan secara psikologis dan secara fisik, di mana satu persatu umatnya yang masih bisa dihitung jari ini dipaksa untuk murtad kembali. Ya, terutama keluarga Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya mati dicekik oleh Umayyah bin Khalaf. Begitu pula Sumayyah ibunya. Dipaksa untuk murtad sampai ditusuk perutnya dengan tombak sampai mati. Ya. Gambarannya seperti ini, Pak Allah. Ini Yasir, ayahnya Ammar. Dan ini Ammar bin Yasir. Dan ini Umayyah bin Khalaf. Ta'ala ma'ahuma. Qayyidu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dipegang itu adalah miniatur Hubal. Uzkuri Hubal watruki dina Muhammad. Sebutkan Hubal Tuhan kamu dan tinggalkan agamanya Muhammad. Begitu cara mereka memaksa untuk memurtadkan para sahabat. Tapi luar biasa, sekalipun resikonya nyawa, mereka tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Andaikan kita yang mengalami, bisakah kita seperti mereka? Ya, insya Allah. Ya, sebentar lagi orang-orangnya akan melakukan itu pada kita. Siapa? Itu orang-orang gila yang membunuh para ulama. Maaf, mereka lagi ngetren sekarang. Masa nggak disebut? Harus disebut biar tambah keren. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala turidu an tadhkura alihatana bi khayr. Udhkur Hubal. Udhkur Hubal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Ya, ditarik kedua kaki dan tangannya dengan empat utas tali yang kakinya itu ditancapkan. Bayangkan ini di bawah terik matahari Arab, di atas padang pasir yang panas. Beginilah ujian dan cobaan bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Lalu kenapa zaman sekarang tidak diintimidasi, tidak diperangi, lalu mereka meninggalkan Islamnya sahlai demi sahlai, hijabnya dibuka, luar biasa. Jadi nilai imannya luar biasa hilang. Ya, para sekalian, terutama kaum akhwat, ya, tolong sampaikan, di luar sana banyak akhwat yang belum terhijab. Ya, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat.
Padahal cuma 5 kali, bukan 50 kali. Ini tugas kita yang sudah memahaminya, bro sekalian. Jangan biarkan mereka ada dalam kelalaian itu. Ini para sahabat yang sedang menunggu giliran untuk disiksa. Kaget para sahabat yang ada di dalam. Hah? Ammar bin Yasir pada akhirnya mengatakan, Hubal. Qad irtada Ammar. Qad irtada Ammar. Ammar salah murtad. Ammar mengatakan, Hubal. Sampai ramai itu di kalangan para sahabat. Gimana ini? Ya. Pada akhirnya sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa Ammar mengatakan itu? Agar siksaan itu berhenti, agar ibunya tidak disiksa sebagaimana ayahnya. Tapi walaupun dia sudah mengatakan Hubal, tetap Sumayyah disiksa. Dalam satu riwayat, ketika Umayyah bin Khalaf menekan-nekankan berhala Hubal miniatur itu kepada wajahnya Sumayyah, Sumayyah tetap dengan gagah mengatakan dengan tegas, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka marah Umayyah bin Khalaf, Sakoya, mampus kamu. Diambil tombak itu dan berkata, Aina ilahuki alladhi yata'abbud bih. Ya. Mana Tuhanmu yang kau ibadahi dia? Bisakah dia menolongmu? Itu tombak ditusukkan ke perutnya. Dan mengatakan ditusukkan ke kemaluannya tembus sampai ke ubun-ubun. Inilah Sumayyah, wanita pertama yang syahid di zaman dakwah pertama Rasulullah SAW. اذكري هبل العظيم اذكري هبل واذكري دين محمد هبل لا إله إلا الله محمد رسول الله شقية أين إلهك الواحد لينقذك؟ Ya, syahidlah Sumayyah sebagai wanita pertama yang gugur di dakwah Islam pertama. Di mana Rasulullah? Apa Rasul tidak tahu, tidak menyaksikan ini? Rasulullah menyaksikan. Tapi Rasulullah belum punya kekuatan untuk melindungi mereka. Rasulullah meneteskan air mata karena malu tidak bisa berbuat apapun. Namun saat itu malaikat Jibril menghibur Rasulullah. Hadir Rasulullah SAW, unzur ila sama, lihatlah langit, pintu langit dibukakan untuk mereka yang syahid, termasuk Yasir dan Sumayyah. Langsung mereka ditempatkan di surga. Maka Rasulullah bersabda, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat tinggal kalian adalah surga. Peristiwa ini menggenapkan kepiluan Rasulullah yang sebelumnya ditinggalkan oleh dua orang tercintanya, Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Maka tahun ini betul-betul menjadi tahun kesedihan bagi Rasulullah, Amul Hazan. Maka di malam harinya Rasulullah pergi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, merenung betapa berat ternyata tugas yang saya pikul, dan saya tidak mau ada lagi korban jiwa dalam tugas ini. Cukup mereka, ya Allah, aku tidak mampu menunaikan tugas ini. Berat ya Allah, aku tidak mau ada sahabatku yang kembali kurban. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Rasulullah seorang diri, tidak ada teman. Maka datanglah malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jibril. Rasulullah tidak banyak malaikat Jibril tidak banyak bicara karena tahu Rasulullah lagi tanda petik galau. Ditidurkan Rasulullah, dibuka pakaian atasnya. Malaikat Jibril mengambil kendi pertama, dikeluarkan cairan, diusapkan ke dada beliau. Ini saya ceritakan dulu kisah Isra Mi'rajnya ya. Nanti hikmahnya kita petik. Diusapkan ke dada beliau, Rasulullah melihat. Ini namanya anestesi lokal. Ya. Anestesi lokal, bukan global. Kalau global Rasulullah pingsan. Ya. Dibikin Rasulullah sadar untuk menyaksikan apa yang terjadi agar diceritakan pada para sahabat.
Makanya kita tahu ceritanya begini karena Rasulullah dalam keadaan sadar. Dikeluarkan belati, dibelek tuh dada Rasulullah, dimulai dari bawah leher, ya, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan riwayat Anas bin Malik sampai ke ulu hati. Jadi semua tulang dada Rasulullah belah, lalu dibuka, dikeluarkan hati beliau. Rasulullah menyaksikan, itu hati saya, diambil, dibelek sama malaikat Jibril, dibuka, dibelah gitu. Lalu diperlihatkan, ya Rasulullah, di situ ada titik hitam. Hadza makanun tabitu syaitan ala qalbil insan, fi qalbin insan. Ini adalah tempat di mana setan bersemayam, mabit di hati manusia. Tabitu, ya, berdiam diri, bersemayam di dalam hati manusia. Dicungkil sama malaikat Jibril, dibuang. Ya, nyaris tidak ada satu darah pun yang tertetes. Lalu diambil kendi yang kedua berisi hikmah dan keimanan, dimasukkan ke dalam hati tadi dan ditutup, lalu dipegang. Rasulullah SAW tidak dijahit itunya, hatinya tidak dijahit dulu, tunggu ya saya jahit dulu. Enggak, malaikat Jibril menekannya karena partikel cahayanya mampu mempersatukan kembali, ya, sel-sel tubuh Rasulullah sehingga jaringannya bersatu kembali sempurna. Maka sekarang ada operasi pakai laser kan. Nah, malaikat Jibril gayanya seperti itu. Cuma disentuh, tidak, enggak kayak gitulah. Itu norak banget. Ya, disimpan lagi dalam hati Rasulullah, ke dalam tempatnya, truk, disatukan lagi, diusap lagi dadanya. Luar biasa. Ini bedah anatomi pertama bagi Rasulullah untuk setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasulullah. Setelah itu, kemudian aku diberikan minuman, yang satu susu, yang satu khamr. Tafadhal, ikhtar bainahuma. Pilih satu di antara mereka berdua dan minumlah. Dan Rasulullah memilih susu. Subhanallah. Sungguh engkau telah memilih fitrahmu Muhammad Rasulullah. Andaikan engkau memilih khamr, hancur umatmu. Jadi siapapun kepala negara yang melegalkan khamr, kalau kenceng saya, hancur tuh umatnya. Perhatikan, betul kan? Hancur tuh dengan banjir, dengan gempa, longsor, ya. Sekarang banjir lagi. Subhanallah. Dan juga ada puting beliung, mangga wilujeng, PR kamu kepala negara. Baik, kepada kepala daerah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fautitu bil buraq. Kemudian aku didatangkan buraq. Hayawanun alladhi khalaqahallahu min nur. Alladhi khalaqahallahu min nur. Satu hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Sekali lagi, buraq Allah ciptakan dari cahaya. Suratuhu tahtal hison fawqal bigal. Bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Di bawah kuda, di atas keledai. Kayak apa ya? Ya kayak buraq. Ada bingung gimana ngebayangin ya, di bawah kuda, di atas keledai. Ada kebayang? Ya gitulah. Maka kemudian Rasulullah naik buraq tadi dan melesat terbang, ya, ke masjid. Ya, tidak langsung ke Masjidil Aqsa, transit di beberapa tempat, ya. Ini yang tadi latar belakang terjadinya Isra Mi'raj, ya, sudah saya bahas. Nah, ini di dalam hadis riwayat Muslim, kalau aku diberi dua bejana, yang satu berisi susu, yang lain berisi arak, lalu dikatakan padaku, ambillah yang kau suka Muhammad, dan aku mengambil susu dan meminumnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau diberi petunjuk dengan fitrah dan kau menepati fitrah tadi. Seandainya engkau mengambil arak, niscaya sesatlah umatku, lafsadat ummatuk. Hadis riwayat Muslim. Tapi punten, saya bingung menggambarkan bejananya kayak gimana. Udah saya pilih ini aja. Kenapa saya pakai merek? Oh, kebayang itu susu. Cuma saya nyari yang merek Lembang, belum ketemu. Jadi punten, ini Lembang. Dan araknya seperti ini. Saya mau nyari Jack Daniel, tapi nggak keburu, nggak ketemu Jack Daniel, ya. Vodka juga nggak. Nah, Rasulullah kemudian, ya, Rasulullah tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tetapi transit dulu di Yasrib. Lima dan nangzul ya Jibril. Kenapa kita turun Jibril? Mahadal makan. Apa ini? Hada Yasrib. Wa innaka satuhajiru ila huna. Ini adalah Yasrib Muhammad. Dan anda akan dihijrahkan ke sini wahai Rasulullah.
Apa itu Yasrib? Yasrib artinya gelap. Sehingga ketika Rasulullah hijrah diganti namanya menjadi Madinah Munawwarah, kota yang terang benderang, bercahaya. Ya. Baik, kemudian dari Madinah ke Syajar Musa di Madian. Lalu ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari di lembah Tua yang ada pelita yang di atas tidak ada talinya, tidak ada kabel listriknya. Jadi menggantung aja begitu. Dan disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama. Lalu dari situ ke Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tempatnya di Nazaret. Ya, sehingga orang-orang Nasoro disebut Nasara karena menisbatkan kepada nama ini, Nasaret atau Nazaret. Dan akhirnya kemudian berhenti di Masjidil Aqsa di Yerusalem ini. Ya, di sini Rasulullah SAW ditunggu oleh 1.400 Nabi dan Rasul Allah. Ya. Rasulullah sholat tidak di bangunan ini. Ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah kaum muslimin Palestina sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Itu di sini. Setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, al-ayah. Nah, sholatnya itu di sebelah sini, di bawah lantai ini. Itu namanya Masjid Marwani. Di masjid itulah Rasulullah sholat dan bertemu dengan 1.400 Nabi dan Rasul Allah. Masih ada waktu? Belum setengah main ya? Baik, salah. Kita lihat orang sekalian, seperti apa Masjid Marwani. Saya lupa lagi, sini pernah saya perlihatkan atau belum? Kayaknya sudah ya. Gak apa-apa, ini saya perlihatkan kembali. Ya, mungkin ada yang belum melihat. Ini Masjid Marwani. Di sini Rasulullah memasuki masjid ini dan sudah ditunggu oleh 1.400 Nabi dan Rasulullah. Jadi lorongnya seperti ini ke bawah. Sebetulnya marmernya yang bawah tidak seperti ini, tangganya pun tidak seperti ini. Ini hanya diperbaiki saja. Cuma dindingnya masih asli. Dindingnya masih asli. Di lorong inilah di kiri kanan berbaris para Nabi dan Rasulullah. Ya, setelah melalui lorong tadi, masuk ke ruangan di mana Nabi Sulaiman biasanya di sini melakukan taujih, pemberian nasihat, memberikan taklim, tarbiyah kepada umatnya. Bahkan yang berbaris di sini, yang hadir di kajian ini bukan hanya manusia, tetapi ada jin, ada ifrit, ada dedemit, ya, amit-amit deh, yang hadir sana ajak ya. Ya memang orang Palestina itu cantik-cantik ya. Ya, udah nenek aja cantik-cantik. Ini karena mereka hidup di negeri yang Allah berkahi. Sengaja saya sebut ini buat teman-teman yang belum nikah, kepincut pengen nikah sama gadis Palestina. Loh, daripada dibunuh sama Israel, mending dinikahin. Ya, ada 3 langkah Zionis Yahudi melakukan reduction of Palestine people. Mereduksi rakyat Palestina. 1, one shoot to kill. Ya, dibidiknya wanita-wanita hamil sehingga 1 peluru, 2 mati. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis. Kalau ada gadis yang kebetulan seorang diri berjalan ke kerumunan, langsung Israel datang. Kamu bawa pisau ya? Enggak, aku enggak bawa pisau. Bang, coba buka kantong. Mana nih, lihat. Lalu dari belakang dilemparkan pisau. Tuh kan ada, jeder. Ya. 2 kali saya ke sana, 2 kali ada yang meninggal dunia. Gadis yang terakhir itu Isra Ibadi. Subhanallah, perasaan kasihan tuh. Ya, mending tinggalin sama teman-teman. Belum menikah kan? Baik, kok jadi kadinya itu punten. 10 suka tegang ini, ya. Baik. Luas bagian inilah Masjid Marwani. Nah, di sini Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul ulul azmi. Nah, ini mihrab di mana Rasulullah berdiri. Di sini berbaris Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sampai Rasulullah menyebutkan, kamu mirip Nabi Anu. Nabi Anu bilang, kamu mirip Nabi Anu. Nabi Fulan, kamu mirip Nabi Fulan. Giliran saya nggak disebutkan mirip siapa.
Ya, saya belum hadir saat itu. Baik. Nah, disinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Ya, nah ini mihrab Siti Maryam. Di Siti Maryam tinggal. Para sekalian, inilah masjid yang digunakan Rasulullah untuk sholat mengimami mereka. Para sekalian, Rasulullah mengimami 1400 nabi. Apa maksudnya? Rasulullah Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa dan mengimami mereka. Inilah kampung halamannya para nabi dan rasul. Ingat, 95 lebih, 97% mungkin ya. Karena dari semua nabi dan rasul cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Artinya sisanya kalau 12 yang bukan Bani Israel, berarti berapa tuh jumlah nabi dan rasul yang Bani Israel? Berarti 98%. Nabi dan rasul itu adalah dari Bani Israel. Jadi kampung halaman mereka ya di sini. Jadi Rasulullah hadir ke kampung halamannya para nabi dan rasul, memimpin para nabi dan rasul menjadi imam salat. Artinya reputasi perjuangan para nabi dan rasul itu dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW. Tapi perjuangannya belum selesai. Rasulullah sudah wafat. Sekarang tugas itu jatuh di pundak kita. Artinya di pundak kita ada harapan para nabi dan rasul yang harus kita perjuangkan. Padahal kita bukan nabi dan rasul. Kita imannya tidak sekelas dengan sahabat, tapi tugas itu jatuh di tangan kita. Apa kita akan menyanyiakan? Tidak, para sekalian. Kita yang dipilih Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, bahkan menggenapkan kesempurnaan dakwah dan jihadnya Rasulullah SAW. Berarti jihad kita kali ini, dakwah kita, tugas kita luar biasa pahalanya. Sehingga para nabi dan rasul ingin hidup di zaman kita. Cuma satu nabi yang Allah kabulkan. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saking mulianya umat yang hidup di akhir zaman. Baik, apabila kembali ke laptop ini, bukan empat mata ya, penampol. Ini kajian. Baik. Nah, ini Metro Al-Quds. Kalau dilihat dari udara seperti ini. Ini Old City. Jadi para penampol lihat seperti ini. Beginilah rumah-rumah para nabi dan rasul dahulu. Ya, jauh setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Ya, ini makanya disebut Old City, kota tua. Namun sayang, sekarang ini paling banyak di sini adalah komunitas Yahudi, komunitas Nasrani. Umat Islam paling ada di distrik-distrik jauh lebih luar, dan itu pun sedikit jumlah mereka. Dan sekarang pun sudah mulai direduksi. Bahkan aksi penembakan sudah terjadi di lorong-lorong gang-gang kita masuk ke sini. Ya, kalau kita tinggal biasanya di Yerusalem Timur, itu ada hotel Capital Al-Quds Timur. Itu ada hotel yang biasa kita Asia, Malaysia, Indonesia tinggal di situ. Kita mulai Babul Amud dan kita keluarnya masuk dari sini ke Masjidil Aqsa. Nah, ada satu doa yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika saya mampir ke makam Nabi Yunus, di sana ada seorang syekh yang menyampaikan hadis ini. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kalau Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Hei Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku akan mengabulkannya." Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta agar beliau diberikan kekuasaan yang belum pernah Allah berikan pada siapapun. Maka Allah memberikan kekuasaannya, sehingga Allah tundukkan untuknya apapun. Bahkan angin dan air pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman bisa duduk di atas karpet sejadahnya dan terbang. Jadi tidak pakai citylink kesana kemarinya, tidak, tapi pakai sejadah. Karena Allah memerintahkan angin tunduk pada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air karena Allah perintahkan air tunduk pada Nabi Sulaiman. Ya, yang kedua, Nabi Sulaiman meminta agar beliau dibimbing sehingga keputusan yang beliau keluarkan untuk umatnya sama dengan keputusan Allah, sehingga beliau terkenal sebagai raja yang paling adil dan bijaksana. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjidi hada wa la yusalli fihi rak'atain illa an tahutu anhu hudunubah kulluha jami'an qabla an yakhruja min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun berkunjung ke masjidku ini walaupun dia hanya 2 rakaat salat di dalamnya, melainkan kau hapuskan dosa-dosanya, bersihkan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya sebelum kaki terakhir dia angkat keluar dari masjidku. Inilah keutamaan solat di sana.
Maka Rasulullah menegaskan kepada kita, la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid ini. Jadi umroh itu bukan plus Turki, bukan plus Mesir, bukan plus Hong Kong. Mana jauhnya di Mekah Madinah ke Hong Kong, atau Andalus, tapi plus Aqsa. Ini Rasulullah memerintahkan. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? 3 masjid inilah yang kalau kita fahami sejarahnya, kita akan mengetahui peta peradaban sejarah manusia. Ya, maka ketika kita mendatangi 3 masjid ini, sejarah manusia sudah kita injak lalui semuanya. Kita lalui semuanya. Dimulai dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Masjidil Haram titik tolak kebangkitan tauhid di zaman Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi titik tolak dakwah tauhid di zaman Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, dulu Engkau perintahkan dakwah ilallah, dakwah tauhid ini kepada Ibrahim bapakku, dan Kau berikan Mekah sebagai titik tolaknya. Hari ini tugas ini Kau berikan padaku. Berikan aku Madinah. Berkahi sok Madinah ini, berkahi satu jengkal Madinah ini, setiap jengkal Madinah ini, sebagaimana Kau berkahi Mekah untuk Ibrahim. Dan Allah mengabulkannya. Maka dari Madinah Rasulullah SAW menambahkan Islam, bahkan Islam sampai ke Geger Kalong. Oh, kan dari Rasulullah, dari Madinah. Ya, 1400 tahun berikutnya kita ada dalam kemusyrikan hari ini. Sistem Dajjal terjadi, maka harus ada dakwah tauhid ditegakkan kembali. Siapa yang Allah pilih? 3. Ahlu Syam, ya, Madinah, Al-Aqsa dan Suriah, Ashabul Yatisud, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Mudah-mudahan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Amin. Baik para sekalian. Ya, ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW menaiki batu Mi'raj. Batu Mi'raj ini sekarang sudah dibentengi dengan masjid ini. Ya, atas perintah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Beliau memerintahkan dibangun masjid, lalu disempurnakan oleh Khalifah Marwan bin Abdul Malik, sehingga masjid ini disebut Masjid Marwani juga. Bukan Masjid Marwani, Masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang digunakan Rasulullah naik, itu Mi'raj. Disebut juga Qubatus Sahra karena berkubah kuning, ini emas para Allah. Luar biasa, sesulit apapun rakyat Palestina, itu emas gak dicokelin tuh. Nah, kebayang kalau ini berdiri di tengah-tengah Kota Bandung, beak meren emas nanya di Carokelan, Suzon. Nah, ini batu yang dinaiki Rasulullah. Kurang lebih hampir setengah dari ruangan ini ya. 1/3 dari masjid kita inilah besarnya. Karena kita bisa sholat di bawahnya dan batu ini betul-betul terapung. Ya, dan seperti ini batunya. Tuh kan katingali malolongonya di Carokelan, dibikin batu ali. Rasulullah aja bisa terbang. Kalau batu ini Ali Bapak pakai, Bapak bisa terbang. Tapi Bapak harus dalam posisi tidur. Terus pejamkan mata, tuh, bayangkan Bapak terbang. Baik, ini yang disebut dengan Dome of the Rock atau Qubatus Sahra. Dan ini Masjid Qibli yang tadi saya sampaikan. Sayang sekali sekarang orang-orang Yahudi mereka sudah mulai menguasai wilayah ini, karena mereka ingin segera menggantinya dengan sinagogi Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita untuk merebutnya kembali. Siap untuk merebutnya kembali dari mereka? Harus, siap nggak siap kita harus merebut ya. Ini mana ya? Aduh, saya sudah melihat. Ya, mohon maaf, ini saya tidak menemukannya. Ya, mohon maaf saya tidak menemukan datanya. Tadi sudah saya simpan sebetulnya. Ya, di mana orang-orang Yahudi mereka sudah memasuki Masjidil Aqsa ini. Mereka lenggang kangkung dengan seenaknya di kiblat kita yang pertama ini. Ingat Rasulullah SAW menghadap masjid ini sholat 16-17 bulan. Ya, ini kiblat kita yang pertama. Dan sekarang ada dalam saat-saat antara hancur para Allah. Nah, kalau ini hancur, malu kita. Sementara kita masih hidup, kita tidak bisa menjaganya.
Nah, kemudian Rasulullah naik melakukan Mi'raj tadi dari batu Dome of Drak, ya, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan terlihat Nabi Adam ini tingginya luar biasa sampai Rasulullah melihatnya begini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Muhammad. 27 meter, arba'una zira. Tingginya 27 meter. Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Marhaban bin Nabi saleh wa ibni saleh." Selamat datang dengan putraku dan nabiku yang saleh. Ni'mal ibni anta. Sebaik-baik putraku adalah engkau Muhammad. Naik lagi. Ilaliko Abi. Waalaikumsalam. Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Beliau naik kemudian menghadap Allah seorang diri dengan jarak jauh lebih dekat. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi cuma sholat saja, ya, yang diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril, cuma sholat. Dan diwajibkan setelah Isra naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Artinya apa? Masjidil Aqsa akan dibebaskan kembali oleh kaum muslimin jika kita mampu melaksanakan sholat berjamaah subuh di sana. Karena terjadinya sampai menjelang subuh. Ini isyarat kemenangan akan terjadi seperti itu. Ya, dan itu akan terjadi kalau subuh di masjid-masjid seluruh dunia selain di Al-Aqsa sudah seperti sholat Jumatnya. Ya, ukurannya itu kalau kita akan membebaskan Masjidil Aqsa, maka segera penuhi Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa, masjid-masjid kita ya, agar kita bisa hijrah ke sana. Baik, Ibu rahimakumullah. Ini pernyataan Rasulullah ketika bertemu dengan para nabi dan rasul. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Adapun Musa, dia sedang berdiri salat. Dia lelaki yang tinggi kekar, seakan-akan dia termasuk suku Sanu'ah yang berbadan tegar, luar biasa. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri salat. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri salat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Saya lupa lagi Rasulullah menepuk siapa ya. Kemudian disuruhkanlah salat, lantas aku mengimami mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini sudah sampaikan tadi. Nah, maka kemudian selesai mendapatkan kewajiban salat 50 waktu, turun. Dicegat sama Nabi Musa, "Ya Muhammad, ma wajadta min rabbika?" Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu Muhammad? "Kataba alayya wa ala ummati 50 marat salatan fi kulli yawmin wa lailatin." Allah mewajibkan pada kau dan pada umatku salat 50 waktu. Hah? 50 waktu Muhammad? Innakum du'afa. Kuntu akhafu alla tastati'u biha. Ya. Aku khawatir kau tidak bisa menunaikan perintah ini. Kalian lemah Muhammad. Irji ila rabbik ayyurah sadak. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Astagfirullah minallah ya Musa. Atuh malu saya Musa. Biar aku balik deui. Rek nuntut ke era atau rek capek? So, 23 rakaat we capek. Kau mau 50 waktu? Akhirnya balik lagi Rasulullah minta keringanan, turun jadi 20. Ya. Wah, Musa lagi meleng set lompat. Muhammad rek mana ka dia balik ka dia. Ulah ka lompat sabaraha ayeuna? 20. Balik deui. Bener Musa, balik deui. Tok ngagugu ka era eta masih balik deui. Pulang pergi sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu pun Nabi Musa sempat memerintahkan untuk kembali lagi, tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan, "Aku sudah tidak mampu lagi, lebih rendah dari ini Musa, tolong jangan kau paksa aku." Ya, doakan saja, mudah-mudahan aku dan umatku bisa menunaikan. Ya, udahlah kalau begitu, mudah-mudahan bisa. Wilujeng suming atau wilujeng menunaikan. Subhanallah. Baik, maka Rasulullah kembali menjelang waktu subuh. Saat itu ada Abu Jahal sedang jogging Hanita. Dia sedang lari, jogging. Pas sampai di Masjidil Haram ke aya bungkulekan hideung. Naon itu? Tara-tara tisasari ternyata Rasulullah. Tumben euy ka dingaren Muhammad aya di dia. Sebelah khair dia ibnu akhi. Selamat malam wahai. Selamat pagi wahai ponakanku. Ma balulaka sabahan tajlisu fi hadal masjid? Ada apa kamu pagi-pagi bisa duduk di sini?
Diceritakan, aku tadi malam diisrokan dan dimi'rajkan. Kemarin aku diisrokan pada isyalah, ya sepenggalan malam yang pertama. Kemudian aku dibawa ke Masjidil Aqsa. Aku transit dulu di Yathrib. Kemudian aku ke Madian. Lalu aku Tunisia ke Sajar Musa. Kemudian aku ke ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lalu ke Bethlehem. Lalu ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit bersama Jibril. Lalu aku menghadap Tuhanku. Lalu Tuhanku memerintahkanku sholat 50 waktu. Yang aku lakukan 5 waktu. Dan sekarang aku kembali di sini. Aku baru mendarat, wahai pamanku. Keke. Asa teka harti Muhammad teh bener dadanguan kita itu salah gitu. Sejak dulu ingin mencari alasan untuk menolak dakwah Rasulullah. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan Rasulullah gila. Hakum majnunin. Oke, teka harti Muhammad teh. Siapa yang harus aku bawa? Kebenaran balana datang. Ada Abu Bakar tuh. Subhanallah, Abu Bakar datang radhiyallahu anhu. Kebenaran balana datang. Abu Bakar, ta'al. Ya, tahaddas ilaika ma tahaddasta anifan li. Ceritakan pada Abu Bakar seperti apa yang kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah cerita sama Abu Bakar. Selesai. Toh Abu Bakar, percaya tak ente ke Muhammad? Percaya kamu kepada Muhammad? Famadadu yuka ya Abu Bakrin. Gimana menurut pendapatmu? Di luar dugaan Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Wallahi law asyhadu min hada wa yatahaddas bi Rasulillah Muhammad SAW la usaddiqah. Mamada turid ya Abu Jahal. Demi Allah, walaupun lebih dahsyat daripada ini dan yang mengalaminya Rasulullah Muhammad SAW, aku percaya. So, kamu mau apa? Ya, sama gilanya gitu mah. Pergilah Abu Jahal. Baik, ini ujian keimanan tidak sedikit dari sahabat murtad gara-gara ini. Saya bertanya pada Iwafillah, betulkah apa yang dikatakan Abu Jahal kalau ini tidak masuk di akal? Baik. Perhatikan, ini Masjidil Haram. Ini Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. 1233 km. Abu Jahal bicara sama Rasulullah, Muhammad, dengan kendaraan tercepat saya berjalan dari sini, bergerak, itu 1 bulan. Balik lagi 1 bulan. Jadi PP berapa bulan? 2 bulan, Mang. 2 bulan. 2 bulan. Lo terente ngomongan sepenting. Lo kata Abu Jahal tuh. Baik. Para sekalian, berarti PP Rasulullah menempuh jarak 2466 km. Masuk di akal tidak? Udah gitu naik ke langit lagi. Hanya dalam waktu 1 malam. Masuk di akal tidak? Ayo. Inilah ujian keimanannya. Dan disinilah celah bagi jil untuk memurtadkan kita secara perlahan. Para sekalian, saya dari rumah ke sini, Ujung Berung ke sini 1,5 jam. Dengan rute Ujung Berung lurus ke Pasopati, ya, masuk ke bawah ke Hasan Sadikin, masuk langsung ke Setiabudi. Rutenya itu 1,5 jam. Semut hitam yang kecil dengan rute yang sama dari rumah saya ke sini butuh berapa lama? 1 tahun? Mungkin 1 tahun. Dengan rute yang sama. Percaya nggak kalau saya bilang 1,5 jam? Kenapa? Nempel di mobil saya kan? Loh, kenapa susah? Kan Rasulullah bilang, "Summa utitu bil burak." Lalu aku didatangkan burak. Hayawanan alladhi khalaqahu Allah min nur. Hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tidak butuh 1 detik bagi cahaya memutari bumi. Kau mau di Mekah kan Masjidil Aqsa. Kecepatannya cahaya para Allah. Jadi betapa cerdasnya Abu Bakar radhiyallahu an. Lebih dahsyat dari Ibnu, aku percaya. Jadi sudah ngerti itu Abu Bakar tentang kecepatan cahaya. Jadi siapa yang gila? Rasulullah apa Abu Jahal? Namanya aja Abu Jahal kok. Inilah bedanya Abu Jahal dan Abu Bakar. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang diimani pasti masuk di akal. Adakah ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Ingat tadi ayatnya sudah kita baca.
linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Adakah kekuasaan Allah yang tidak masuk di akal? Buat apa diimani kalau tidak masuk di akal? Ingat, kalau tidak ada yang bisa kita fahami, bukan Allahnya yang salah, bukan ayatnya yang salah, bukan peristiwa yang salah, tapi kitanya yang lemah. Jangan diukur sifat Allah dengan kelemahan logika, akal kita, nalar kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir itu unlimited, tidak terbatas. Jangan dibatasi oleh kelemahan akal kita. Adapun Abu Jahal, dia mengendahulukan akal, iman belakangan. Lamun teka harti ku akal teu diimani. Inilah maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Turun malaikat Jibril berikan gelar ini pada Abu Bakar, As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi masuk di akal tidak peristiwa ini, wafillah? Masuk di akal. Ini adalah dulu istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang berdiri. Tapi saya tidak sepakat kalau ini dinamakan haikal, karena haikal adalah tempat untuk menyembah dewa matahari. Sementara Nabi Sulaiman tidak menyembah dewa matahari, kan? Maka yang pas ada dikatakan istana dan masjidnya Nabi Sulaiman. Ini dulu ya, berubah menjadi Masjidil Aqsa, dan ini satu-satunya dinding yang tersisa. Kaisar Hadrian tahun ke-35 Masehi menghancurkan ini semua, istana Nabi dan Nabi Sulaiman. Maka yang tersisa tinggal ini. Makanya menjadi the Wailing Wall bagi mereka. Para sekalian, pernyataan Donald Trump mempernyatakan kalau Al-Aqsa atau Yerusalem ibu kota Israel adalah memberikan izin kepada Benyamin Netanyahu, yang dia tidak sempurna. Puncak dari gerakan Zionis internasional adalah kembalinya Zionis internasional ini ke Bukit Zion. Seperti apa Bukit Zion? Ini pernah saya perlihatkan belum ya di sini? Ya, Bukit Zion, bukit yang mereka yakini akan turunnya Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Oh, ini Bukit Zaitun, maaf, bukan Bukit Zion. Ini Bukit Zaitun. Coba bantu saya mencari Bukit Zion. Kanan atas. Oh ya, ini dia. Ya, alhamdulillah, nuhun Pak. Ini bukit. Oh, huruf B ya. Astagfirullah. Memakai kota Hebron untuk dua bagian. Bagian yang berfungsi sebagai masjid dan bagian yang berfungsi sebagai sinagoga atau tempat ibadah untuk orang Yahudi. Maksud saya, Masjid Ibrahimi hari ini adalah dua bagian. Menurut peristiwa Oslo, orang Muslim boleh masuk ke masjid dan berziarah ke makam Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, anaknya Nabi Ibrahim Ishaq, dan istri Nabi. Ini Bukit Zion ya. Yang barusan bicara adalah Mr. Hamid, Abdul Hamid. Beliau tour leader dari Malaysia, dari Palestina, namun bisa bahasa Indonesia. Ketika saya bertanya, kenapa kalian mahir bahasa Indonesia? Karena kasiru mayazuru hadan masjid antum Indonesia. Yang paling banyak datang ke kami ini menziarahi Palestina adalah kalian Indonesia. Dan ini adalah mimpi kami, isyarat dari Allah kalau yang akan membebaskan kami adalah kalian Indonesia. Datang tahu li zarati hadal masjid. Jangan berhenti menziarahi masjid ini. Ini persoalan yang maksud dengan titik tolak kebangkitan Islam. Ternyata mereka yakin, bahkan lima orang Gaza bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan yang menyebutkan Indonesia dalam mimpi itu. Betulkah demikian? Masih ada waktu? Nanti saya perlihatkan. Di bawah Bukit Zion ini ada lembah Jahanam. Ya, kenapa disebut lembah Jahanam? Karena bahasa Yahudi yakin di lembah itulah mereka akan diperangi oleh umat Islam nanti, di mana setiap tempat yang digunakan bersembunyi akan berkata, ini di lembah Jahanam. فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خالك تعال وقته sebelum hari kiamat, orang Muslim melawan orang Yahudi. Batu dan pohon bilang hal Muslim, ada orang Yahudi di sini datang dan membunuh kecuali pohon gharqad. Ini bagian dari Bukit Zion, karena bentuknya melingkar begitu. Nah, di bawahnya itu adalah lembah Jahanam.
Di mana tuh sama wadi Jahannam? Kenapa diberi nama lembah Jahannam? Orang-orang Yahudi yakin dengan hadis Rasulullah SAW kalau mereka nanti suatu hari akan diperangi oleh umat Islam. Gimana prosesinya? Ketika di Aleppo, kaum muslimin itu sedang akan melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum al-mahdi, kata Rasul, dan imam kalian al-mahdi. Hinama yatasaffufu as-sufufi rijal sufufil jamaah, tatkala Imam Mahdi meluruskan saf, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Isa bin Maryam turun memegang sayap dua malaikat di Aleppo, Suriah. Ya, Damaskus Timur. Ya, di tengah-tengahnya ada Gutoh, kemudian ada Damaskus. Damaskus, Gutoh, kalau tidak salah Gota, kemudian Aleppo sebelah sini, dekat dengan Turki. Nah, di Aleppo inilah salat itu dilaksanakan. Salat subuh berjamaah. Ketika Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, "Ta'al ya Nabi Allah, salli lana." Mari Nabi Allah, imami kami salat. Nabi Isa menolak. "La, taqaddam hadihi uqimat salak." Anda ke depan, qomat ini untuk Anda. Tukrumatullahi ala hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawabannya. Kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam salat? Kemudian selesai salat, kata Nabi SAW, buka pintu masjid itu. Ketika dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Disitulah pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu pintu masjid dibukakan, maka harumnya tubuh Nabi Isa menghantam pasukan paling depan. Maka plek, mati itu yang barisan depan. Sisanya dari 70.000 itu lari tunggang langgang sampai ke Bukit Zion ini. Ya, mereka menggunakan kendaraan yang kecepatan terbangnya sama dengan keledai yang digunakan Dajjal untuk terbang. Rasulullah ditanya, seperti apa kendaraannya? Keledainya. Rasul menyebutnya keledai. Jarak dari sini telinga ke telinga berikutnya 27 meter, arba'una zira'. Keledai apa yang jarak telinganya 27 meter? Berapa kecepatan terbangnya? Udah gitu disebut bisa terbang lagi. Berapa kecepatan terbangnya? Ya syukran. Jazakallah khairan Ustaz, nuhun pisan. Tutup. Ya baik, salah, baik, salah. Ini masih bisa bertahan sampai jam 10 ya maksimal ya? Nggak apa-apa sampai jam 10? Baik. Ditagih sama saya sampai jam 12. Kemudian apa? Nah, keledai apa bisa terbang? Diameter kepalanya 27 meter, kemudian kecepatan terbangnya 5 km per detik. Disebut keledai itu, kalau keledai lincah kan? Saya yakin ini UFO. Loh, UFO kan kayak gitu? Ya. Dan kecepatannya 5 km per detik. Khusus nanti kita bahas UFO berapa. Ya, saya yakin UFO ini kendaraan pengintai Dajjal. Dan Dajjal lah yang menciptakan UFO. Karena Dajjal cerdasnya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Jenius manusia 60 tahun dia di atasnya. Baik, Ibadillah. Nah, sisanya ini yang tadi mati karena wanginya tubuh Nabi Isa alaihissalam, mereka lari kemana-mana, lalu dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi umi wa disajar wa hajar, walaupun bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, ya muslim mu'min, kadia, iya ya orang Yahudi, bodoh kadia, kadia. Sampaian, kemana sih? Tuk, mati dia. Siapkan nanti. Paling banyak membunuh Yahudi, paling besar pahalanya tuh. Ya, bro, jangan neta pedang, rek bunuh Yahudi, engke kalah menang pahala. Lumayan ngurangan dosa. Ya, ngambales dipukulnya para ulama kuno gelo, tadi balasan anak. Baik. Adapun Dajjal saat itu dia merinding, kata Rasulullah. Mencair tuh keringatnya seperti garam yang mencair. Andaikan Isa bin Maryam tidak membunuhnya, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah berkehendak dia mati di tangan Isa bin Maryam. Dari Aleppo lari ke Tel Aviv tuh, ke pintu Lud. 15 km ke arah timur Tel Aviv. Disitulah Isa alaihissalam, Nabiullah, membunuh Dajjal. Ada yang menyebutkan menggunakan tombak, ada yang menyebutkan menggunakan pedang. Tapi yang saya
Baca riwayatnya itu menggunakan tombak. Ya. Terus kamu yang menyebut saya Yesus Kristus. Terus kamu berdusta atas nama saya. Aku itu nggak pecak kayak kamu pecak sebelah. Terus. Ya. Sampai darahnya tercipat pada pasukannya. Ini prosesnya seperti itu. Nah, nanti yang sisanya itu banyak yang dibunuh di sini karena mereka meyakini. Karena di antara mereka ada yang menunggu di sini. Ya, ternyata adanya di Aleppo, tidak di sini. Ya, jadi kecewalah bangsa Yahudi saat itu sehingga dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Kapan? Kayaknya nggak lama lagi deh. 6 tahun lagi, mudah-mudahan. Ya, 6 tahun lagi kan ya? Kan sudah kita hitung di sini kan? Baik. Yafilah rahmakumullah. Lalu apa hikmahnya bagi kita sekalian? Para sekalian. Ya, jadi hijrahnya Rasulullah ke Masjidil Aqsa ini adalah isyarat kalau titik tolak kebangkitan Islam ini dari Masjidil Aqsa. Ya, titik kebangkitan Islam. Dan itu akan dimulai dengan sholat berjamaahnya umat Islam di sini. Siapa mereka? Taifah Mansurah. Yang kedua, Ahlu Syam. Yang ketiga, Ashabul Al-Itisud. Para pembawa panji hitam ini akan bergerak dari bumi Khurasan. Dan di manakah Khurasan? Khurasan itu di Afghanistan. Ya, wafilah. Rasulullah SAW pernah ketika berperang, selesai perang Rasulullah memerintahkan pada Abdullah bin Hawalah al-Azdi untuk berkeliling mencari makanan karena saat itu dalam kondisi lapar. Tapi ternyata berjam-jam berkeliling tidak mendapatkan ghanimah. Tidak ada hewan seekor pun, baik itu ke unta, kemudian kambing ataupun sapi, tidak ditemukan. Maka kembali dalam wajah menyesal dan tangan kosong. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya, itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dan pundakmu ini. Penuh sekalian, sekarang di Gaza sudah berkibar panji hitam di sana. Selat Gaza. Coba lihat selat Gaza, panji hitam itu sudah berkibar. Artinya tinggal 75 km lagi ke Masjidil Aqsa, panji ini akan dibawa oleh Indonesia. Ya, makanya mereka menyambut kita, hamba Allah. Mereka menyambut kita. Mereka merayakan HUT RI. Mereka tidak diminta, mereka merayakan sendiri untuk membuat mereka bersabar menanti kehadiran kita. Karena mereka yakin yang akan membebaskan mereka dari kezaliman Yahudi adalah bangsa kita. Maka apa kita akan diam saja menunggu mereka habis? Kalau mereka habis, lalu akang-akang ini nikah dengan siapa? Naskah itu mahal-mahal. Ya, secepatnya Allah. Mereka sedang menunggu kehadiran kita. Makanya mereka selalu merayakan HUT RI di sana. Tidak kita minta, tapi karena keyakinan mereka. Yang mereka kibarkan pertama kali bendera kita. Itu mengisyaratkan hadirnya kita dulu. Baru merdekalah mereka, baru bendera Palestina dikibarkan. Kebayang nggak, sekalian? Seorang diri melihat ini. Bagaimana saya tidak nangis, orang sekalian? Ini jajan dari Allah bagi kita. Sekalian, jangan boleh-leha. Pintu surga sudah dibukakan di sana, dan tidak lama lagi dia terbuka di negara kita. Allahu Akbar. Inilah dia makna dari Isra Mi'raj, momentum kebangkitan Islam. Ya, maka jangan salah. Sekali lagi, mereka bermimpi bertemu Rasulullah. Ada 5 orang dari Gaza. Mereka bertemu mimpi Rasulullah SAW di malam yang sama. Mimpi bertemu Rasulullah di malam yang sama, tidak saling kenal dan tidak janjian, tidak SMS-an. Malam ini kita mimpi Rasulullah ya? Enggak, karena mereka tidak saling kenal.
Dari mimpi itu Rasulullah berkata, "Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-aqsa ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Hai ahli Gaza, hai penduduk Gaza, hai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds Al-Aqsa kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Ya, persiapan yang terbaik saudaraku. Ya, ini adalah momentum kebangkitan Islam. Insyaallah kita runtuhkan kapitalisme Amerika dan Zionisme Yahudi dan kita kembalikan kemuliaan itu sebagaimana yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya. Baik, Bapak Rahmakumullah, satu lagi yang tadi ya, yang mimpi itu saya sempat dulu mendapatkan berita dan tayangannya dari sebuah NGO di sana. Namun sayang sekali karena saya banyak berpindah-pindah dan itu hilang. Dan saya hanya mendapatkan yang satu ini ya, tentang mimpi mereka ini, mimpi memimpikan Indonesia ya. Ini mimpinya yang diterangkan melalui beberapa media dan beberapa utusan. Ya. Kalau tidak salah KNRP pernah mengabadikan ini. Ya. Mimpi aneh 5 pemuda Palestina. Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh Indonesia. Tepatnya Ramadan 1435 Hijriah menjadi duka bagi warga Palestina. 2008, 2009 itu kaum muslimin dibantaikan di Gaza 3 pekan. Ya, di saat itu kaum muslimin mengalami luka yang luar biasa yang ada di Gaza ini. Dan ternyata Allah memberikan wasiat isyarat ini lewat mimpinya 5 orang soleh dari penduduk Gaza, pemuda Gaza. Pesawat tempur Zionis Israel merong-rong di atas angkasa Gaza sejak Senin dini hari dan kemudian menjatuhkan bom-bom yang berdentuman keras, meluluhlantakkan bangunan dan menumbangkan ratusan korban, 40 lebih gugur dan 300 lebih luka-luka. Alkisah di awal tahun ini 1435 Hijriah, 5 warga Palestina yang tinggal di sekitar Al-Quds bermimpi. Mimpi mereka mirip, bahkan sama, bahwa Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dunia dan masjid suci ketiga, akan dibebaskan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Wajah-wajah mujahidin itu agak asing bagi mereka, sebab wajah-wajah itu bukanlah wajah-wajah orang Palestina, bukan pula wajah orang-orang Timur Tengah. Tetapi ada kesamaan, ada aura wudu yang menandakan bahwa mereka adalah umat Islam, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Dari mimpi itu mereka kemudian menjadi tahu bahwa para mujahidin yang ada dalam mimpi itu berasal dari Indonesia, sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Salah seorang di antara mereka merasa heran sebab ia belum pernah mendengar nama Indonesia dalam kehidupannya yang nyata. Padahal Indonesia adalah negeri dengan muslim terbesar di dunia. Dan dalam mimpi itu merekalah yang membebaskan Masjidil Aqsa. Dalam mimpi itu tampak muslim Indonesia sangat banyak. Mereka tiba di Palestina dan bertempur melawan Israel. Peperangan demi peperangan dimenangkan oleh muslim Indonesia itu. Mereka tidak dapat dilawan dan tidak dapat dikalahkan.
Hingga akhirnya Israel pun takluk di tangan wajah-wajah asing itu. Badal Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada. Islam datang asing pertama kali dan akan kembali asing kepada Allah. Fatubalil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Famanil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah al-ghuraba itu Rasulullah? Alladzina yuhayyuna ma'amatan nasu min sunnati, ma'amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang dimatikan oleh manusia. Sunnah untuk berjamaah salat di Masjidil Aqsa. Itu adalah sunnah yang saat ini ditinggalkan. Maka itu akan dilakukan dan itu akan menunjukkan bendera yang akan berkibar di sana adalah merah putih. Betul? Allahu Akbar. Insyaallah di antara mereka adalah kita. Mereka orang-orang Indonesia itu datang bagai air bah. Mereka memenangkan peperangan demi peperangan dan Israel pun pada akhirnya tunduk kepada mereka. Salah seorang menceritakan mimpinya saat bertemu secara kebetulan dengan orang yang bermimpi sama. Kok mimpi kita sama? Kita tidak saling kenal dan kita tidak berjanji sebelumnya. Kisah mimpi ini telah dimuat di Nabawiyah, salah satu media, salah satu majalah ternama di sana, di Gaza, bersama dakwah pada bulan Februari lalu. Namun kini kembali ramai diperbincangkan dan di-share di media sosial tentang mimpi ini. Sebagian orang tidak percaya dengan mimpi aneh tersebut dan sebagian lainnya percaya bahwa bisa jadi mimpi itu benar adanya. Sementara lebih banyak lagi orang-orang yang tersentuh dengan kabar mimpi tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus mempersiapkan diri membela Palestina. Segala mimpi itu benar adanya dan tidak ada orang ketiga yang memang sengaja membuat mimpi itu ada. Jikapun ada, ini menjadi PR bagi umat Islam Indonesia yang memiliki umat Islam terbesar dan terbanyak di dunia. Kata Warlan Nasti mengomentari kabar mimpi tersebut. Ini bukan isapan jempol karena 5 ulama dunia mengatakan hal yang sama. Yang satu Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestina, MUI-nya Palestina. Yang kedua, wakil beliau Dr. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah ketika berada di Jogokarian mengatakan hal yang sama. Dari sekian banyak negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Tinggal kita. Mesir sudah, Arab sudah, Irak sudah, Yaman sudah, mana lagi yang sudah? Tinggal kita Indonesia yang belum. Malaysia dan yang lainnya itu kita wakilin. Ya, kita wakilin sama kita aja. Ya, kemudian siapa lagi? Hekmatyar. Ketika turun dari podium setelah kebenangannya mempermalukan Israel, mempermalukan Rusia di tanah Hurozan, dia berkata, ya Muslim Indonesia, in lam yakum amnu dinina hada min biladina hada fasaykum min biladikum. Hei Indonesia, jika Islam tidak tegak di negaraku, maka di negaramu lah Islam akan tegak. Kata Hekmatyar. Yang ketiga, yang keempat, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Saya Yusuf Aswaidah, Dr. Yusuf Aswaidah, pakar ahli hadis Imam Besar Masjidil Aqsa, mengatakan hal yang sama, bahwa salah satu arti merah putih yang disebutkan Rasulullah adalah Indonesia. Dan yang kelima adalah Abu Musa Bazarkawi. Sebelum syahid beliau mengatakan, wahai pasukanku, jika ini menjadi jihad kita yang terakhir, maka yang akan melanjutkan jihad kita adalah Muslim Nusantara Indonesia. 5 orang ini mengatakan hal yang sama. Ini bukan isapan jempol. Saya mendengar langsung 2 di antara mereka. Langsung saya yang bertanya kepada Allah, dan mereka mengatakan hal ini. Apakah kita akan berleha-leha? Tidak. Sekarang sudah ada di pundak kita. Mari kita bersatu padu, kita kuatkan iman Islam kita, kuatkan simpul ukhuwah kita. Dari masjid-masjid ini kita galang kesatuan, kita rekatkan ukhuwah Islamiyah, dan kita buktikan kekuatan kehambaan kita kepada Allah dengan kembali pada Quran dan Sunnah. Dan di saat itu kita melangkah maju. Kondisi Indonesia sekarang adalah latihan bagi kita untuk uji kelayakan, fit and proper test. Hadirnya PKI, hadirnya Syiah di tanah ini, hadirnya Cina, itu latihan bagi kita untuk menghadapi sang kampion kesesatan Yahudi dan Amerika di bawah kendali pimpinan Dajjal dan Iblis laknatullah alaihim. Yakinilah, tidak
Tidak ada jihad yang paling hebat melainkan jihad ini, dan tidak ada syuhada yang terbaik kata Rasulullah melainkan syuhada di saat perjuangan itu ada. Dan pastikan ketika panji hitam itu hadir, merah putih berkibar di sana lewat tangan-tangan kita. Allahu Akbar. Siri-siri Palestina, siri-siri ya Aqsa, ya Ahlal Gaza, ya Ahlal Syam, isbiru wasabiru wangtaziru huduruna. Allahu Akbar. Baik, ingat itu kata-kata kita kepada mereka. Ya, kita katakan pada mereka, bersabarlah kalian, tingkatkan kesabaran kalian, tunggulah kehadiran kami untuk kita raih kemenangan itu bersama di atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan yang terbaik ikhwafillah. Ikhwafillah, apapun yang kita mampu lakukan. Dan tidak ada sedekah yang terbaik yang digunakan untuk menolong mereka yang terzolimi, melainkan sedekah yang kita keluarkan untuk bisa ibadahnya mereka di Masjidil Aqsa, maka pahala ampunan dosa bagi mereka itu pun yang kita dapatkan. Insyaallah para sekalian, mohon maaf ini ada pengumuman ya dari panitia untuk kita tahajud. Malam ini kita tahajud bersama, dan di tahajud ini kita berdoa pada Allah. Yakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tidak mengucapkan mereka. Betul? Pertahankan jihad kita di Indonesia ini. Jadikan kemunculan orang-orang gila ini sebagai latihan bagi kita untuk menguatkan diri kita demi menghadapi orang gila yang sesungguhnya. Di mana? Di Israel Palestina sana, ya. Dan jadikan munculnya PKI, Syiah, Rafidhah dan sebagainya yang memerangi kita sebagai latihan untuk kita jihad yang sesungguhnya. Ingat, jihad yang sesungguhnya Malhamatul Kubra itu menghadapi sang kampiun kesesatan. Maka kita butuh latihan. Sekarang Allah sedang memberikan latihan itu. Apa? Ya situasi yang sekarang. Baik, wafirahmakumullah. Sekali lagi, tidak ada salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat tahajud. Dan di saat itulah Allah berkata 3 kali. Allah hadir ke langit dunia dan berkata, "Ma min sa'ilin illa sa'uti su'adahu." Tidak ada seorang pun yang berdoa kepadaku melainkan aku akan tidak ada seorang pun yang meminta padaku melainkan aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Wa hal min mustaghfirin illa sa'aghfiru dzunubah. Tidak ada seorang pun yang meminta ampun kepadaku melainkan aku akan mengampuninya. Wa hal min da'in illa sa'astajibu da'watah. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepadaku, memohon kepadaku melainkan aku akan mengabulkan doanya. Di saat kita tahajud, maka mintalah kepada Allah yang terbaik dalam tahajud kita. Dan berikutnya insyaallah para sekalian, ada beberapa saudara-saudara kita yang selalu akan berangkat diutus ke sana. Ya, ini akan ada gelar sorban untuk membantu Muslim Ghouta dan untuk membantu Muslim Palestina. Sekarang Gaza juga sedang panas para Allah, terutama juga ada di Hebron dan West Bank. Mereka terus menerus ada dalam kezalimannya Yahudi dan kezaliman Rusia. Dan ini sudah sampai kepada tipe yang terakhir. Ya, tadi Gutoh adalah pusat kekuasaan pemerintahan umat Islam. Dan ini syarat Imam Mahdi akan segera datang. Kita petakan jalan. Teman-teman kita akan berangkat untuk memetakan jalan. Yuk kita bantu mereka. Mudah-mudahan ketika kita berangkat kita sudah tahu jalan yang harus kita lalui agar kita tidak nyasap. Tadinya mau ke Suriah, malah jadi ke Sarinah. Supaya itu tidak terjadi. Kita kuatkan teman-teman kita untuk berjihad. Ya, silakan kepada petugas gelar sorban, Allah berikan apa yang kita mampu dan yang terbaik. Insyaallah sedekah ini akan menjadi bukti kontribusi kita yang pertama yang akan menguatkan kita untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini ada dalam keadaan kelaparan dan tertindas karena kezaliman Rusia, kezaliman Zionis Yahudi. Ahwat barangkali ada, silakan petugasnya. Saya tidak tahu kapan saya akan berangkat, tapi rencana memang bulan Maret atau April ini ada tugas saya berangkat ke sana, dan doakan saya mudah-mudahan saya bisa masuk ke perbatasan Suriah ya. Kalaupun jadi Allah menakdirkan saya berangkat. Saya sudah memegang banyak dana yang dititipkan kepada saya. Mereka ingin saya langsung memberikannya. Mohon doanya jika Allah menakdirkan saya berangkat, saya bisa syahid di sana ya. Ya, tapi saya masih banyak tanggungan. Ya, enggak kata. Nanti syahidnya bareng-bareng deh. Baik, rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Ingat Rasulullah SAW menyatakan akan ada mobilisasi pasukan terbaik di muka bumi.
satakunu jundun fil Iraq. Ya, satakunu jundun fil Iraq wa satakunu jundun fil Syam. Irak, Syam, wa satakunu jundun fi Yaman. Rasulullah memilih 3 titik tadi. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bi ayyi jundin ajtami?" Wahai Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? "Fa'alaikum bisyam." Maka hendaklah kau bergabung dengan Syam. "Innal iman yauma tahdutsul malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Syam." Ya, sesungguhnya iman ketika perang akhir zaman terjadi itu akan bertahan di bumi Syam. Wa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha, dan sesungguhnya malaikat akan menaungkan sayapnya menaungi bumi Syam. Kenapa? Untuk menyambut pasukan-pasukan yang terbaik. Rasulullah SAW menyebutkan, "La taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ila al-Iraq wa hiyalu ahli al-Iraq ila Syam." Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk penduduk Syam nanti akan terusir ke Irak, dan sebaik-baik penduduk Irak akan hijrah ke Syam. Artinya Syiah Rafidah, Syiah Nusairiyah, dan Syiah yang lain serta kekafiran, kemusyrikan akan hilang dari Syam dengan masuknya hamba-hamba Allah yang terbaik. Salah satunya adalah kita, Indonesia. Amin, insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih wabillahi rahimakumullah atas perhatiannya, dan kepada panitia terutama dari Tahajud Call Indonesia, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi Tahajud Call, dan juga Allah selalu memberkahi masjid ini, dan Allah membesarkan Darut Tauhid menjadi tempat di mana akan lahirnya para pejuang-pejuang pembebas Palestina. Amin. Akan menjadi lahirnya para pejuang-pejuang yang akan berbaris bersama Imam Mahdi. Amin. Dan dari Darut Tauhid ini pula mudah-mudahan akan lahir mereka yang akan siap membentengi NKRI ini nih, sampai dengan darah-darah mereka yang terlahir. Insyaallah. Ya, insyaallah kita jihad bersama. Maka siapkan yang terbaik bagi kita. Berlatih fisik dan kuatkan iman Islam kita, karena ujian itu akan sebentar lagi datang. Mudah-mudahan Allah memilih kita untuk menjadi pasukan yang terbaik itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد بطيب القلوب ودمائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعكس قلوب العلماء، اللهم اعكس قلوب العلماء أن يجتمعوا وأن يتحدا لقيام الإسلام والمسلمين لزهار كلمتك العليا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق، واهدهم سبيل الرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غوتا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم أنزل نصرتك على إخوتنا المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي راهنا وفي كل بلدان المسلمين. اللهم انصر المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا،
اللهم انصر المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا من ظلم حكماء هذا البلد الذين يفتحون لخضور المشركين والكافرين لقتال المسلمين ابناء المسلمين. اللهم أعطنا مسلمين الأندونيسية آمرا عادلا يقودنا إلى سبيلك ورضوانك حتى نجعل بلادنا هذا الإندونيسية منطلقة لقيام الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wabillahi, terima kasih atas perhatiannya dan sedekah waktunya. Juga terima kasih pada Tahajul Qol yang telah mengundang kami dan juga kepada Masjid Darut Tauhid yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik bagi antum sekalian. Terima kasih juga bagi hadirin yang sudah sama-sama hadir atas sedekah waktunya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Hadanallahu yakum azmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.